Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara pengambilan spesimen urin yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Cara pengambilan spesimen urin. Saya akan menjelaskan dengan 3 poin. Yang pertama, tahap praanalitik, jenis spesimen urin, dan prosedur pengambilan urin. Tahap praanalitik. Pada tahap praanalitik yang diharapkan dapat dan mengurangi, meminimalisir kesalahan praanalitik. Yang pertama, persiapan pasien. Dimulai saat seorang dokter merencanakan pemeriksaan laboratorium bagi pasien, perawat atau analis kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketakutan atau persepsi yang keliru bagi pasien. Yang kedua, pemberian identitas pasien dan atau pemberian identitas pada spesimen. Identitas pada surat pengantar atau formulir. Yang pertama, tanggal permintaan. Yang kedua, tanggal dan jaminan pengambilan. Yang ketiga, identitas pasien yaitu nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan atau identitas spesimen. Yang keempat, identitas pengirim, yaitu nama, alamat, nomor telepon. Yang kelima, diagnosa atau keterangan klinis. 6. Obat-obatan yang telah diberikan dan lama pemberian. 7. Jenis spesimen, lokasi pengambilan spesimen, dan volume spesimen. 8. Pemeriksaan laboratorium yang diminta. 9. Nama pengambilan spesimen. 10. Transfer media atau pengawet yang digunakan. Label wadah spesimen yang diambil di laboratorium harus memuat yang pertama, tanggal pengambilan spesimen, yang kedua, nomor atau kode spesimen. Yang selanjutnya, formulir hasil pemeriksaan harus memuat 1. Tanggal pemeriksaan, 2. Identitas pasien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, alamat, atau identitas spesimen. Yang ketiga, nomor atau kode laboratorium. Yang keempat, hasil pemeriksaan, satuan nilai hasil pemeriksaan, nilai rentang atau rujukan parameter. Yang kelima, keterangan lain yang dianggap perlu, misalnya penjelasan mengenai persiapan pengambilan spesimen. Yang keenam, tanggal hasil pemeriksaan laboratorium dikeluarkan dan tanda tangan penanggung jawab laboratorium. Yang keempat yaitu pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen urin dilakukan oleh penderita sendiri, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Sebelum pengambilan spesimen, penderita harus diberi penjelasan tentang tata cara pengambilan yang benar. Spesimen urin yang ideal adalah urin pancaran tengah, di mana aliran pertama urin dibuang dan aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Aliran pertama urin berfungsi untuk menyiram sel-sel dan mikroba dari luar uretra agar tidak mencemari spesimen urin. Sebelum dan sesudah pengumpulan urin, pasien harus mencuci tangan dengan sabun sampai bersih dan mengeringkan dengan handuk, kain yang bersih atau tisu. Pasien juga perlu membersihkan daerah genital sebelum berkemih. Wanita yang sedang haid harus memasukkan tampon bersih sebelum menampung spesimen. Yang selanjutnya, wadah spesimen. Wadah untuk menampung spesimen urin sebaiknya terbuat dari bahan plastik, tidak mudah pecah, bermulut besar, dapat menampung 10-15 mili urin, dan dapat menutup dengan rapat. Selain itu juga harus bersih, kering, tidak mengandung bahan yang dapat mengubah komposisi zat-zat yang terdapat dalam urin. Selanjutnya ada pengawetan spesimen urin. Tujuannya untuk melindungi sampel urin 24 jam dari dekomposisi dan kontaminasi. Macam-macam pengawetan urin. Yang pertama, toluen, kedua timol, ketiga formaldehid dan klorofrom, keempat asam sulfat pekat, kelima natrium karbonat, dan keenam asam hidroklorida. Selanjutnya, penyimpanan spesimen. Beberapa spesimen yang tidak langsung diperiksa dapat disimpan dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang akan diperiksa.
Persyaratan penyimpanan beberapa spesimen untuk beberapa pemeriksaan harus memperhatikan jenis spesimen, antikoagulan atau pengawet, dan wadah serta stabilitasnya. Beberapa cara penyimpanan spesimen yaitu disimpan pada suhu kamar. Yang kedua, disimpan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Yang ketiga, dapat diberikan bahan pengawet. Dan keempat, penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum. Yang selanjutnya, pengolahan spesimen. Waktu antara pengambilan spesimen dengan pengolahan spesimen harus dilakukan sesegera mungkin. Penundaan pengolahan spesimen selambat-lambatnya 2 jam setelah pengambilan spesimen. Penundaan yang terlalu lama akan menyebabkan perubahan fisik, kimiawi, dan dapat menjadi sumber kesalahan dalam pemeriksaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis spesimen urin. Yang pertama, urin sewaktu atau urin acak. Urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ditentukan secara khusus. Mungkin sampel encer, isotonik, atau hipertonik. Dan mungkin mengandung sel darah putih, bakteri, dan epitel squamosa sebagai kontaminan. Jenis sampel ini cukup baik untuk pemeriksaan rutin tanpa pendapat khusus. Yang kedua, urin pagi. Pengumpulan sampel pada pagi hari setelah bangun tidur dilakukan sebelum makan atau menelan cairan apapun. Urin 1 malam mencerminkan periode tanpa asupan cairan yang lama, sehingga unsur-unsur yang terbentuk mengalami pemekatan. Urin pagi baik untuk pemeriksaan sedimen dan pemeriksaan rutin, serta tes kehamilan berdasarkan adanya HCG dalam urin. Yang ketiga, ada urin tampung 24 jam. Urin tampung 24 jam adalah urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus-menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Urin jenis ini biasanya digunakan untuk analisa kuantitatif suatu zat dalam urin, misalnya ureum, kreatin, natrium, dan sebagainya. Urin dikumpulkan dalam satu buat. Selanjutnya, ada jenis sampel urin. Yang pertama, urin sewaktu atau urin acak. Urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ditentukan secara khusus. Mungkin sampel encer, isotonik, atau hipertonik, dan mungkin mengandung sel darah putih, bakteri, dan epitel squamosa sebagai kontaminan. Jenis sampel ini cukup baik untuk pemeriksaan rutin tanpa pendapat khusus. Yang kedua, urin pagi. Pengumpulan sampel pada pagi hari setelah bangun tidur dilakukan sebelum makan atau menelan cairan apapun. Urin 1 malam mencerminkan periode tanpa asupan cairan yang lama, sehingga unsur-unsur yang terbentuk mengalami pemekatan. Urin pagi baik untuk pemeriksaan sedimen dan pemeriksaan rutin serta tes kehamilan berdasarkan adanya HCG dalam urin. Yang ketiga, urin tampung 24 jam. Urin tampung 24 jam adalah urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus-menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Urin jenis ini biasanya digunakan untuk analisa kuantitatif suatu zat dalam urin, misalnya ureum, kreatinin, natrium, dan sebagainya. Urin dikumpulkan dalam suatu botol besar bervolume 1-5 liter dan biasanya dibubuhi bahan pengawet, misalnya toluen, timol, formaldehid, dan klorofrom, asam sulfat pekat, natrium karbonat, dan asam hidroklorida. Fungsi urin 24 jam untuk pemeriksaan kuantitatif protein metode ESBAS adalah untuk menguji kadar protein dalam urin secara kuantitatif. Uji ESBAS merupakan pemeriksaan untuk menilai kadar protein dalam urin, proteinuria. Pada uji ini, pemeriksaan urin dengan cara mencampurkan larutan asam piktrat 1% dalam air dan larutan asam sitrat 2% dalam air dengan urin. Asam sitrat ini hanya digunakan untuk menjaga keasaman cairan. Hasil positif dilihat dengan adanya kekeruhan dan tingkat kekeruhan sesuai dengan jumlah. Yang terakhir yaitu pembahasan cara pengambilan spesimen urin. Yang pertama, pada wanita. Pasien harus mencuci bersih tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan kertas tisu. Dengan menggunakan tisu basah dan steril, labia dan sekitarnya dibersihkan.
buang urin pertama yang keluar, setelah itu urin porsi tengah ditampung, dan membuang urin terakhir yang dikemihkan. Setelah itu, tutup rapat botol sampel. Yang kedua, pada pria, pasien mencuci bersih tangan dengan sabun dan keringkan dengan tisu. Untuk pasien yang tidak disunat, tarik percutium ke belakang, lubang uretra dibersihkan. Pasien yang sudah disunat langsung membersihkan uretra menggunakan tisu basah ke arah glans penis. Setelah itu, urin porsi tengah ditampung, dan setelah itu, botol sampel ditutup rapat. Yang ketiga, pada pasien yang menggunakan kateter. Pengambilan sampel urin juga dapat dilakukan melalui kateter, yaitu selang tipis yang dimasukkan melalui lubang kencing pasien. Petugas medis akan mengambil urin segar dari pasien dan bukan mengambil dari tempat penampung urin. Pada kasus tertentu, urin dapat diambil melalui metode aspirasi jarum halus. Aspirasi urin melalui jarum dilakukan jika pasien tidak dapat mengeluarkan urin melalui kateter. Yang terakhir, pada wanita haid, sebelum dan sesudah pengumpulan urin, pasien harus mencuci tangan dengan sabun sampai bersih dan mengeringkan dengan handuk, kain yang bersih atau tisu. Pasien juga perlu membersihkan daerah genital sebelum berkemih. Wanita yang sedang haid harus memasukkan tampon yang bersih sebelum menampung spesimen. And I'll be doing discontinuing a catheter and a urine specimen. So now we keep the patient halfway covered. And what we're going to do, we're going to empty the catheter bag if it is full. We need to clamp the tubing if it is not. If there's no urine in the tube for 15 to 20 minutes. And we've checked the doctor's notes, so this is okay. And then what we're going to do, we are going to draw urine specimen from the portal. We need to alcohol swab the portal area in a circular motion. And when you draw back, you need to go in at an angle. Draw back 3 to 5 mils. Once you reach that, you need to take it out. Open your urine specimen sterile container. Make sure that the cover is downwards. Put the urine into the specimen. You need to lock, throw it in the sharps container. Now with the urine specimen, you need to label and the time and the name of the patient, and you need to bring it back to the lab within 15 to half hour for a good culture. Now we need to unclamp the tubing, and we are going to discontinue the catheter. So what you're going to need, you need to put Kleenex or paper towel underneath for dribbling. And when you discontinue, you need to prime the syringe, place it in, and they should tell you how much is in the balloon when you read the chart. So this is about 10 milliliters. So once that's finished, we are going to take out the catheter. So we need to take the paper towel, slowly pull out. Make sure that the catheter
is at an upright angle. You need to check to see if everything's intact with the catheter. And now we need to dispose of the catheter tubing and the catheter connection in a biohazard. And now we need to take this off. Make sure that your patient is covered. Provide if they want peri-care, and make sure the bed goes down. And then you would document what you need when taking it out. So you need a data, action, plan, and response. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.